Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman saya terkait dengan fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan materi tentang peran dan fungsi masjid yang akan disampaikan oleh Qod Haji Hamim. Semoga beliau diberi kesehatan selalu dan senantiasa memberikan manfaat bagi umat. Baik, tanpa berpanjang kalam, teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke, mari kita simak terkait dengan fungsi masjid dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, memfungsikan masjid-masjid yang ada di sekeliling kita dengan koordinasi yang baik, dengan sentuhan yang baik kepada para pengurus masjid agar masjid berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, teman-teman sekalian, selamat mengikuti dan mendengarkan materi yang sangat-sangat luar biasa ini. Yasuruna anna kunna tahawal. Jadi dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa tanah kosong di sekitar masjid, maka Bani Salama ingin pindah ke dekat masjid. Sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau berkata kepada mereka, aku mendengar bahwa kalian hendak pindah ke dekat masjid. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Kami hendak melakukan itu. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Bani Salamah, tetaplah di rumah kalian. Pasti bekas langkah kalian dicatat. Tetaplah di rumah kalian. Pasti bekas langkah kalian dicatat. Sampai 2 kali. Kemudian mereka, Bani Salamah ini berkata, kalau begitu kami tidak senang untuk pindah. Luar biasa sekali itu ya. Jadi bukan hanya kedekatan fisik saja ya terhadap masjid ini, tapi bagaimana ruhiyahnya itu, hatinya itu terpaut dengan masjid. Terpaut dengan majlis, terpaut dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, sehingga ketika ada tanah kosong ini, sepertinya Bani Salamah itu ingin pindah supaya lebih dekat dengan masjid. Tapi niat itu diketahui oleh Rasulullah sehingga disampaikanlah, diingatkan bahwasanya tidak ada yang sia-sia dengan langkah kakinya ketika menuju ke masjid itu. Jadi para coach sekalian, itu ya, jadi keterikatan kita dengan masjid itu bukan hanya sebatas fisik saja, tapi juga hatinya itu senantiasa tertaut dengan masjid, sehingga insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para coach sekalian, kembali kepada panduan makmur masjid, ya kita lanjut kepada urgensi masjid itu. Yang pertama adalah sebagai sarana pembinaan iman. Yang kedua, sarana pembina masyarakat Islami. Dan yang ketiga, sarana pengokoh ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, sarana perjuangan. Yang kelima adalah sarana tarbiyah. Nah, itu urgensi daripada masjid itu. Sehingga masjid jangan kosong melompong dengan kemegahannya itu, ya, tapi juga minim kegiatan. Sehingga jangan sampai masjid itu walaupun dikuasai oleh para orang tua yang tidak membolehkan anak-anak itu bercengkerama di masjid, maka kita sebagai seorang DKM, seorang aktivis meluruskan ya. Jadi bahwasanya kita ada sarana-sarana untuk kegiatan pembinaan anak-anak itu sendiri. Jadi bukan hanya dipakai hanya untuk sholat saja gitu. Tapi bagaimana urgensi masjid ini ada 5 itu, salah satunya ya, sebagai sarana pembinaan iman, sarana pembinaan masyarakat Islami, sarana pengokoh ukhuwah Islamiyah, sarana perjuangan, dan sarana tarbiyah. Kemudian fungsi masjid pada masa Rasul, para coach sekalian, yang pertama itu tempat pelaksanaan peribadatan sudah jelas ya, kemudian juga tempat pertemuan, itu. Kemudian juga tempat bermusyawarah,
Nah ini ketika Rasulullah SAW itu setelah melakukan sholat itu senantiasa bermusyawarah jadi dengan halakoh. Kemudian sebagai tempat perlindungan, sehingga masjid ini seharusnya menjadi tempat pelindungan bagi kaum muslimin pada saat itu. Kemudian tempat pengobatan orang sakit, nah itu tempat latihan dan mengatur siasat perang. Jadi di samping setelah bermusyawarah, yaitu siasat perang dibahas di situ. Dan tempat penerangan dan madrasah ilmu, kemudian juga tempat berdakwah. Itu fungsi masjid pada masa Rasul. Nah, fungsi utamanya itu para sekalian ada tiga fungsi utama sebagai ubudiyah, peribadatan, istimewa, sosial kemasyarakatan, dan sarana tarbiyah, pendidikan dan pembinaan baik keilmuan maupun juga karakter. Jadi sehingga nanti di breakdown tuh para DKM bisa membreakdown bagian ubudiyah, peribadatan terkait dengan pelaksanaan sholat, kemudian siapa yang jadi khotib dan lain sebagainya, itu harus terukur. Kemudian juga sebagai istimewa sosial kemasyarakatan, sebagai sarana musyawarah, kumpul-kumpul dan lain sebagainya, sehingga fungsi utama daripada masjid ini juga bisa terrealisasikan dengan baik. Dan dinamika masjid bukan hanya sebatas tempat sholat saja. Tarbiyah pendidikan, pembinaan, keilmuan maupun karakter juga bisa dilaksanakan di dalam masjid. Nah, program kegiatannya jadi sedikit ketika kita breakdown ini ada bidang-bidangnya ya, kegiatannya itu bidang ubudiyah, bidang pendidikan, pelayanan, penerangan, kemudian juga bidang usaha dana, bidang fisik dan sarana. Kalau misalkan ubudiyah itu apa saja sih, para sekalian? Nah, ini. Jadi ini sholat berjamaah yang 5 waktu itu kan itu tadi. Jadi bagaimana itu sudah terjadwal nih, jangan dorong-dorongan, gitu kan. Jadi saya mendapatkan di salah satu masjid itu ketika jadi imam juga bingung siapa yang jadi imam, saling dorong-dorong. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian sholat Jumat, siapkan khotib dan silabus khutbahnya. Jadi bila perlu juga sarana peribadatan ini juga sebagai tarbiyah ya, kita sudah menyiapkan seorang DKM sebagai pengurus DKM itu ada pembinaan terkait dengan khotib Jumat. Jadi sehingga pada saatnya itu ya, walaupun secara internal ya sekali-kali kita siapkan dari eksternal untuk menambah pengetahuan atau hasanah keilmuan dari pihak luar yang nggak ada salahnya gitu. Tapi yang terpenting bagaimana secara internal tersebut di sebuah komplek ya harus ada pendidikan terkait dengan khotib, kemudian juga ada silabusnya sehingga setahun itu sudah terjadwal. Baik dari sisi khotibnya pun juga demikian dengan materi-materi. Dan yang ketiga, sholat tarawih, witir, siapkan imam, penceramah, dan silabus ceramah Ramadan. Nah ini sudah masuk ke salah satunya ini bagaimana di Ramadan tersebut ya sudah ada di sini. Karena saya bilang tadi bahwasanya panduan makmur masjid itu bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi juga dinamika yang ada di masjid itu dari bulan ke bulan ya, dari Ramadan ke Ramadan itu sudah terisi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan 3 fungsi utama tadi gitu. Jadi salat taraweh, witir, kemudian juga penceramah dan silabus ceramahnya dan juga disepakati apakah 23 apa 8 kan gitu. Walaupun juga sudah tidak menjadi isu serius ya. Tapi juga masih ditemukan tuh. Jadi saya harus 8, saya harus 23. Nah ini sebagai seorang DKM harus bijak kan gitu untuk mewadahi semuanya. Kemudian sholat 2 hari raya juga itu harus disiapkan segala satunya. Sudah masuk hewan kurban, bimbingan manasik haji bila diperlukan, kemudian sholat sunnah yang insidental, gerhana, istisqa ini harus diinisiasi oleh masjid. Itu di program ubudiyah. Nah kemudian para sekalian, pendidikan ini sangat penting sekali ya. Jadi di pendidikan ini programnya itu adalah bagaimana pengajian, kemudian juga pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, kesadaran, pemahaman, serta paket kebutuhan pilihan waktu. Jadi di kampung saya ini dari dulu itu malam Jumat sehingga anak-anak mudanya itu pada
tidak mendekat. Kenapa? Karena malam Jumat itu identik dengan orang-orang tua, identik dengan para kesepuhan, gitu, identik dengan orang-orang tua yang ngeriung, identik dengan marhabanan, sehingga anak-anak muda itu tidak tertarik dengan itu. Nah, maka kita carikan tempat lain. Gitu. Jadi kita tarikan, kita ngobrol dengan mereka, kebutuhannya apa, keinginannya bagaimana, maka kita tampung. Sehingga pilihan waktu juga demikian. Jadi jangan sampai misalkan ketika kita sasarannya itu adalah anak muda, tapi pilihan waktunya kurang tepat bagi mereka, itu pun juga tidak ada yang datang. Jadi itu. Kemudian memiliki lembaga pendidikan formal dan non formal sudah seperti yang disampaikan dan sudah dipraktekkan ya sekalian. Perpustakaan juga penting. Nah, ini kaderisasi nih, pengurus, khotib, imam, muazin, guru ngaji, dan remaja. Nah, ini. Kemudian yang kelima di pendidikan ini PABI itu sangat penting. Pelayanan, para sekalian ya, bimbingan dan penyuluhan, layanan konsultasi jamaah, mengurus jenazah, menyiapkan kebutuhan jenazah, memandu pemakaman dan membantu keluarganya. Nah, ini harus dari masjid nih. Jangan sampai misalkan para sekalian keluarga itu bingung ya dengan apa yang harus dilakukan, maka dihandle lah oleh masjid. Itu mulai dari menyiapkan air, tenda, kemudian juga pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Kalau keluarganya jangan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Justru sebaliknya, masjid harus menjadi pelopor ya, menjadi pelopor untuk menangani itu semua sehingga bisa membantu sahibul musibah. Jadi jangan kebalik. Jadi sahibul musibah menyiapkan air, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Jadi cukup sahibul musibah itu sedang dalam berduka sehingga semuanya itu segala kebutuhan penyiapan mulai dari pengurusan sampai kepada pemakaman itu diinisiasi oleh masjid. Jadi beda hal kalau misalkan mau dikubur di tempat lain kan gitu atau dibawa ke kampung halamannya. Kemudian layanan kesehatan. Yang keempat, santunan sosial, kematian, sakit, beasiswa, pinjaman lunak, musibah kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sekali para sekalian ya bidang pelayanan oleh masjid ini. Penerangan, bidang penerangan, ya tugasnya adalah menerbitkan atau berlangganan buletin ya. Akan menjadi internalisasi manakala pengurus DKM ini bisa menerbitkan buletin. Jadi tidak harus berlangganan, tapi juga bagaimana quote-quote yang sifatnya itu mengena, yang sifatnya itu kekinian itu bisa ditempel di masjid. Kemudian membuat majalah dinding, website dan lain sebagainya. Penyuluhan tentang berbagai hal terkait dengan narkoba, AIDS, seks bebas, internet, sehat, pertanian dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan di masjid. Gitu. Di kampung saya pernah saya panggil kanit narkoba, gitu kan. Sasarannya siapa? Ya para anak-anak remaja yang memang sedang mencoba-coba kan gitu. Jadi sehingga tepat sasaran. Jadi para sekalian, ini sangat penting ya, makanya kita harus koordinasi dengan aparat setempat yang kaitannya dengan penyakit masyarakat. Maka kita panggil yang berkompeten untuk bicara masalah narkoba. Gitu. Jadi alhamdulillah pernah dilakukan di masjid saya ya. Dan tayangan-tayangan bagaimana akibat daripada narkoba kemudian seks bebas juga ditampilkan. Sehingga sangat mengerikan sekali gitu kan, karena memang penyakit remaja sasarannya itu adalah itu. Bidang usaha para sekalian, donatur tetap dari jamaah atau lain menghimpun dan mengelola jis dan waf, baitul mau tamwil, kemudian penyewaan aula masjid, fasilitas yang dimiliki. Ini idealnya ya, idealnya. Dan ini sudah dilakukan bagaimana di Jogokarian ya, itu luar biasa sekali sampai saat ini. Gitu. Jadi bagaimana masjid itu sebagai tempat naungan para musafir. Jadi sudah disiapkan dengan tempat istirahatnya, sudah disiapkan dengan makannya dan lain sebagainya, itu ada di ini. Intinya kas mereka itu harus nol katanya, jadi jangan
banyak dana, banyak kas, tapi juga minim kegiatan. Nah, penggunaan dana juga para sekalian jangan sampai tidak amanah ya. Jadi harus transparan, bisa bulanan, bisa per 3 bulan itu pemakaian, penggunaan, penerimaan itu harus pel gitu. Sehingga orang melihatnya itu, jangan sampai setahun kok nggak ada laporan itu. Masjid dana-dana yang didapat itu kemana saja. Nah, penggunaan dana ini banyak sekali manfaatnya untuk perawatan masjid, sudah sangat jelas. Memberikan honor kepada petugas marbot, imam, muazin, khotib, penceramah, guru ngaji, itu sepenuhnya itu ditanggung oleh masjid. Membiayai program kegiatan masjid, memenuhi fasilitas yang dibutuhkan, menambah jumlah buku perpustakaan, dan yang terakhir rumusnya adalah banyak dana sedikit saldo. Bidang fisik sudah sangat jelas para sekalian ya, bagaimana penataan ruang masjid sesuai dengan kebutuhan pengurus dan jemaah. Menjaga kebersihan masjid, jangan sampai masjid ini identik dengan atau kalah ya kamar mandinya, WC-nya itu dengan terminal gitu. Itu pastikan bahwasanya jemaah atau tamu ketika masuk kepada masjid kita itu dalam kondisi bersih gitu. Karena kebersihan ini cermin daripada penghuninya itu sendiri. Nah, itu para sekalian, panduan makmuran masjid ini, jadi saya rangkum sekaligus ya, di dalamnya itu ada untuk bagaimana setiap Ramadan ini, kemudian juga nanti mungkin ada booster terkait dengan iktikaf, kemudian juga nuzul Quran dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan coach yang lain, kelihatannya juga mendapatkan materi tersebut. Saya kira itu coachian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, semoga apa yang disampaikan di awal itu menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk senantiasa hati kita terikat kepada masjid, sehingga insya Allah akan naungi kita di yaumil akhir kelak, di mana tidak ada naungan lain selain naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga langkah kaki kita juga dihitung, insya Allah. Bahkan ada keterangan ketika berangkat itu di sebelah kiri, kemudian juga pulangnya itu muter, tidak di jalan yang sama. Itu pun juga menjadi ada nilainya tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga booster pada kesempatan ini bermanfaat. Panduan masjid tadi bisa diterapkan sesuai dengan konteks kemasjidan kita, ya, sesuai dengan kondisi kita. Apa yang bisa diambil itu silakan diambil. Kalau misalkan tidak cocok ya dibuang saja. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.